Terkena santet hampir 7 tahun. 7 tahun. Nah, terus Berobat kemana-mana sampai ibu saya diobatin suatu Pak Haji lah, hebatnya orang praktisi juga. Kakinya keluar juga kan, yang disebut beling, kawat, beling dan pecahan paku. kaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur-dulur, ini konten pertama saya dengan teman saya, seorang spiritual. Boleh dibilang seperti itulah, spiritual. Namanya Kang Firman, dan saya kenal dia cukup lumayan lama lah. Jadi konten yang saya buat ini bersama Kang Firman kemungkinan tentang hal-hal gaib gitu. Menyangkut hal-hal gaib, bahasanya itu metafisik lah gitu ya. Cuman nanti tetap yang menjelaskan Kang Firman, karena kan saya kurang begitu paham tentang hal-hal gaib. Nah, ini kita sambut dulu Kang Firman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Firman. Kang Firman ini udah berapa lama kira-kira menjalani atau belajar spiritual gitu? Oh, sudah cukup lama. Cukup lama ya. Iya. Terus sebenarnya ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Kang Firman. Sebenarnya ilmu gaib itu bisa dipelajari apa enggak sih? Bisa, tentu sangat bisa. Sangat bisa. Iya. Contohnya seperti apa? Kan kebanyakan sekarang itu orang-orang belajar gaib tapi tanpa mempunyai guru, banyak yang nggak jelas gitu. Maksudnya bisa dijelaskan biar ibaratnya tata cara belajar gaib itu seperti apa gitu, maksudnya gitu, seperti awal prosesnya gitu loh. Awal prosesnya itu pertama harus mempunyai seorang guru pembimbing. Karena kalau tidak ada guru pembimbing, kita banyak contoh di luar sana yang oleng lah, kita bisa katakan seperti itu, oleng. Ya. Jadi jika kita mempunyai seorang guru, kita akan tahu perkembangan kita tuh udah tahap di mana. Dan si guru juga pasti sudah akan menjelaskan tahap-tahapan si murid itu udah sampai mana. Jadi step by stepnya bakal ketahuan sama guru gitu ya? Iya, itu yang dinamakan seorang guru. Seorang guru ya. Itu saya dengar-dengar nih Kang Firman sudah memiliki beberapa murid ya. Beberapa murid, maksudnya ibaratnya sudah menurunkan lah gitu keahlian seorang spiritual, atau Kang Firman bisa dibicarakan sudah sebagai guru gitu di dunia spiritual. Bahkan sudah saya dengar-dengar sudah sudah mengobati lah sedikitnya banyak daerah-daerah di Indonesia ini, misalkan di Jawa, di mana gitu, sudah mengobati gitu ya. Murid-murid Kang Firman itu tersebar di mana aja ya, yang selama ini masih aktif gitu, yang masih berhubungan dengan Kang Firman, murid-murid Kang Firman itu tuh? Kebanyakan di Jawa Timur. Di Jawa Timur. Di Lampung, serta di Banten. Gitu ya. Kalau untuk Kang Firman terjun ke dunia gaib itu awal mulanya seperti apa gitu? Kok bisa ibaratnya terjun ke dunia gaib gitu? Kan hal gaib itu ibaratnya jarang orang untuk minat gitu. Bukan cuma minat juga, kadang orang nggak percaya gitu sama hal-hal gaib itu, nggak percaya gitu. Maksudnya dari mana ceritanya gitu, kok bisa nyemplung ke situ? Ya, awal mulanya pas pertama sebelum saya terjun, awal mulanya ibu saya terkena santet. Oh gitu. Betul. Ibunya terkena santet. Terus? Betul. Pecahan kaca, paku. Iya. Itu nyata ya di depan? Nyata, langsung keluar di depan mata. Keluar di depan mata ya. Bahkan setelah itu pun saya pun kena. Kang Firman pun juga merasakan di mata. Di mata keluar pecahan kaca. 7 biji. Ngeri juga ya. Terus Kang Firman
semenjak melihat orang tua seperti itu, apa yang dilakukan? Maksudnya apa? Hati Kang Firman merasa marah apa bagaimana gitu? Kok bisa Ya awal-awal emang sedih. sedih gitu ya? Pastilah. Iya, kita kan sebagai anak ya, melihat orang tua terkena kiriman-kiriman non medis, tentu pasti akan merasakan kesedihan. Lalu saya kesel. Tentu seorang anak ibaratnya pasti kesel. Dan puncak-puncaknya akan emosi. Semenjak itu saya terjun belajar kepada guru, ibaratnya satu dan sebagai guru yang lainnya banyak. Saya belajar dibimbing oleh mereka-mereka guru-guru saya cara step by step dari awal sampai bisa sampai mengobati sampai sekarang ini. Gitu ya. Jadi sampai itu Ibu Kang Firman itu sembuh atau bagaimana itu pas kena santet itu? Itu santet kan bermacam-macam, banyak dijelasinnya, dan penjelasan juga pasti akan membutuhkan waktu yang sangat panjang. Iya. Jenis santet ibu saya aja contoh. Ibu saya terkena santet yang dinamakan santet yang ngabisin uang. Jadi si ibu saya tuh berobat terus menerus. Dan tidak dikasih kepercayaan untuk berobat ke pakar non medis. Jadi ibu saya tuh selalu berobat ke medis dan medis. Jadi seolah-olah dalam pikirannya itu ini medis, betul. Padahal non medis. Betul. Gitu ya. Iya. Itu semenjak berobat ke non medis gitu, ke medis. Nah itu sembuh atau tidak gitu? Ibu itu sampai bagaimana gitu? Kondisinya ibu sekarang bagaimana gitu? Tidak sembuh. Malah semakin ambruk lah. Semakin ambruk. Ibaratnya pas semenjak itu 2017 ibu saya meninggal dunia. Jadi disitulah Kang Firman mulai ngerasa wah sakit hati lah ya. Sakit hati kepada seorang dukun santet gitu ya. Dan semenjak itu saya terjun ibaratnya pengen bisa mempelajari, mengobati untuk kemaslahatan umat. Jadi Kang Firman itu sekarang sudah bisa mengobati, istilahnya ikhlas ridho lah ngebantu orang gitu. Ibaratnya selama masih bisa dibantu, Kang Firman bantu gitu ya. Karena teringat ibu saya. Teringat seorang ibu, gitu, pernah kehilangan seorang ibu ya. Yang terkena santet oleh dukun santet tersebut. Itu. Terus, ntar saya ada pertanyaan juga. Silakan. Nah, pengobatan ilmu hitam atau santet atau non medis. Nah itu Kang Firman itu mengobatinya dengan cara apa gitu loh, mengobati non medis itu tuh, maksudnya apa, ada yang disiapkan apa, misalkan harus siapin mahar ini nih gitu loh, apa maksudnya yang harus disiapkan Kang Firman untuk mengobati seseorang yang kena penyakit atau enggak penyakit guna-guna atau santet gitu, non medis, apa yang harus disiapkan orang itu gitu tuh. Kalau di saya cara pengobatan cukup simpel. Ada yang memakai air putih, media air putih. Ada yang memakai media garam. Ada yang memakai batu jalan. Batu jalan. Bisa itu? Bisa. Kebanyakan juga ya, batu jalan bisa. Kadang yang disebut santet bukan hanya kepada orang tersebut. Ada yang ke toko, ada yang ke rumah. Bisa memakai cara batu jalan, garam. Maksudnya bisa dijelaskan nggak secara detail gitu? Batu jalan tuh maksudnya diapain tuh batunya gitu loh? Ya batunya saya asmak dulu. Asmak itu dibaca. Diritualin dulu gitu. Dibaca, ibaratnya saya baca, udah dibaca saya suruh taruh di dalam rumah ataupun di dalam toko yang sedang saya pembersihan tersebut, netralisir. Gitu. Jadi nanti itu si batu itu fungsinya itu apa gitu? Batu tersebut adalah untuk menyerap.
makhluk-makhluk atau energi-energi Jadi dia yang itu kan- bersifatnya mengganggu orang rumah maupun seisi toko karyawan tersebut. Jadi terserap langsung ke Terserap situ. ke dalam batu dan terperangkap di dalam batu, tidak bisa keluar lagi. Oh, jadi Lalu tinggal kita ngebuang aja. jadi kayak di penjara gitu ya. Nah, betul. Di penjara gitu ya. Ya. Sebenarnya saya juga kenal sih dengan beberapa muridnya Kang Firman gitu ya, yang maksudnya udah lumayan jago juga sih. Kang Firman ini dia kan bisa nerawang gitu. Bahkan dari ngelihat foto dia tahu bahwa orang itu kena guna-guna apa enggak gitu. Itu yang saya salutin sih. Itu penglihatannya gimana Kang Firman? Misalnya Kang Firman dikirim foto nih, orang itu kena gangguan. Nah, itu Kang Firman lihat nih. Nah, itu gimana? Maksudnya gimana? Apa yang Kang Firman lihat? Itu Ya langsung, karena kan contoh yang kita lihat misalnya foto, media foto atau lewat HP juga bisa kan, apa seseorang pasien bawa foto langsung. Ya kita lihat langsung, jika itu benar-benar santet, jika itu benar-benar guna-guna, maka akan muncul entah itu makhluknya, entah itu dukun santetnya. Oh gitu. Kebanyakan seseorang bilang ini santet, pas dicek oleh saya tidak ada makhluknya, tidak ada dukunnya. Itu yang kadang yang saya bikin kasihan tuh ke orang, nggak ada tapi dia ada-adain. Nah, gitu. betul. Ya, jadi misalkan gini, orang itu nggak kena guna-guna nih. Betul. Ada katanya, tapi harus nyiapin duit dulu segini gitu, nyiapin mahar atau enggak beli ayam, beli apa gitu buat ngobatinnya gitu. Jadi sebenarnya itu kelihatan sama Kang Firman. Betul. Kalau misalkan ada ya ada, yang enggak ya enggak gitu ya. Oh gitu. Karena kan proses kejujuran itu sangat penting. Iya, sangat apalagi di dunia spiritual. Gitu. Banyak juga kita sebutlah oknum-oknum, ibaratnya banyak yang mengatakan ada, tetapi pas dicek oleh paranormal lain tidak ada. Tidak ada. Gitu. Jadi Kang Firman ini memiliki kelebihan mata batinnya bisa melihat secara langsung gitu. Cuman alhamdulillahnya tidak disalahgunakan. Maksudnya dia lillahi ta'ala aja gitu, mau ngebantu orang gitu. Yang penting mah orang itu sehat dan Kang Firmannya juga sehat gitu ya. Betul, alhamdulillah. Gitu. Jadi ngopi lah be Kang Firman. Siap Raji. Ngopi hampura. Nah, jadi lanjut pembahasan berikutnya itu, misalkan ada seseorang ingin belajar kepada Kang Firman, misalkan syarat utamanya apa gitu loh, pengen belajar kan semua orang bisa nggak sih belajar ilmu kebatinan gitu, ilmu gaib? Bisa Semua orang bisa untuk belajar. Nah, satu intinya tekad. Niatnya itu harus lillahi ta'ala, dia mau terjun ibaratnya untuk apa? Kebanyakan seseorang yang terjun ke dunia spiritual pasti memiliki masa lalu latar belakang tentang keluarganya terkena guna-guna, terkena santet, bahkan mereka sendiri pernah merasakan yang namanya disantet. Santet ya. Pasti mereka terjun ke dunia spiritual. Jadi tinggal misalkan ada orang nih pengen belajar ya tinggal datang gitu ya, dijajahin sama Kang Firman gitu. Terus apa yang dia lakukan? Diwirid apa bagaimana? Iya betul, berzikir, wirid atau zikir gitu ya, berzikir gitu. Dan syarat zikirnya sebenarnya zikir aja biasa. Zikirnya secara ikhlas. Tidak ada hitungan apapun, nggak ada yang namanya contoh 1000, 5000. Ini masa ikhlas dan sekuat semampunya seseorang itu untuk menjalani wirid tersebut. Kunci berhasilnya itu seperti apa? Misalnya gini kan, nggak semua orang itu ibaratnya begitu dijajahin mungkin langsung ibaratnya yang dia inginkan terwujud, misalkan pengen dia bisa dijajahin, pengen bisa ngobatin kan nggak seperti itu, kan bisa langsung kan. Betul. Apa gitu syaratnya biar dia bisa? Syarat utamanya sabar, pasrah, ikhlas, dan tidak terlalu mengejar. Tidak terlalu mengejar. Pasrahin aja. Pasrah. Iya, jangan terlalu dikejar. Contoh, kebanyakan seseorang yang ingin belajar, pasti dia ingin ibaratnya melihat sesuatu non medis. Contoh makhluknya.
mereka ingin bisa, ibaratnya dia terus wirid karena terlalu mengejar. Akhirnya semakin ngejauh, jadi semakin dikejar tuh semakin menjauh. Jauh ya. Iya, jadi ikhlas aja, pasrah. Jangan terlalu dikejar. Oke, jadi kuncinya kalau misalnya mau belajar harus ikhlas, sabar, pasrah, karena tetap segala sesuatu itu ya Betul. Allah yang mengabulkan. Betul. Manusia itu hanya menjalankan aja gitu ya. Sebenarnya banyak sih yang akan saya bahas di, sebenarnya ini konten pertama sama Kang Firman, nanti kita akan berkelanjutan, nanti kita akan mediumisasi. Betul. Apa itu mediumisasi, ntar terus nanti kita akan ngebedah pusaka dari mana asalnya, nanti akan kita bahas itu. Cuman mungkin untuk proses awal ini, podcast awal ini paling kita cukup perkenalan ke Kang Firman segini aja dulu ya. Maksudnya nanti dilanjut lain waktu. Maksudnya karena kan ini saya podcast sama Kang Firman udah malam banget sebenarnya, udah lebih dari jam 12 malam ini. Cuman karena saya maksa aja ke Kang Firman gitu biar mau gitu ngobrol gitu. Sebenarnya Kang Firman juga udah ngantuk nih. Makanya ngopi 2 gelas ini. Jadi paling cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nanti kalau misalkan suka ya dibantulah diramein komentarnya. Nanti kalau misalkan ada yang mau ditanyain perihal penyakit atau apa, bisa nanti di komentar aja dulu. Bisa dilanjut di inbox apa bagaimana lah, kirim fotonya gitu, ntar kita baca di sini ya. Oke, makasih Kang Firman, atur nuhun. Siap, sami-sami Karaji. Assalamualaikum.